Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai domain belajar. Setelah kemarin kita mempelajari domain belajar kognitif, sekarang kita akan membahas domain belajar afektif atau yang belajar mengenai sikap. Untuk domain belajar afektif itu ada 5. Yang pertama receiving, yang kedua valuing, yang ketiga responding, yang keempat organization, dan yang kelima characterization. Di mana untuk yang receiving itu adalah tingkatan terendah dalam belajar afektif, dan characterization itu adalah tingkatan tertinggi dalam domain belajar afektif. Nah, di sini diketahui receiving itu ada di tingkat terendah, di mana itu berisikan kesadaran untuk kemauan untuk mendengarkan, itu masuk di receiving. Terus kemudian setelah receiving, setelah menerima, setelah sadar untuk menerima, kemudian ada yang kedua yaitu responding to phenomena, di mana kita akan memberikan respon atau berperan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu valuing. Valuing itu adalah memberikan nilai. The value a person attached to something. Jadi kita memberikan nilai. Selanjutnya yang keempat itu adalah organization, di mana kita akan mengorganisasikan nilai-nilai itu ke dalam prioritas. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang tertinggi itu adalah internalizing value, di mana behavior which is controlled by a value system. Jadi kebiasaan itu akan dikontrol oleh nilai-nilai. Jadi untuk domain belajar afektif itu yang pertama atau yang terendah itu adalah tingkatan menerima, sadar untuk menerima, sadar mau melakukan. Itu adalah tingkatan terendah. Nah, untuk penjelasan masing-masing, receiving adalah is willing to notice a particular phenomenon, yaitu kerelaan, kemauan dalam memperhatikan suatu fenomena. Nah, di sini dalam tingkatan receiving atau tingkatan kerelaan menerima, itu yang dapat diamati itu yang pertama adalah kehadiran. Hadir apa enggak, siswa itu ada apa enggak. Kemudian observe, itu mengamati. Yang ketiga conscious atau sadar. Yang keempat siap siaga. Selanjutnya yang kelima mau melakukan tugasnya. Yang keenam siswa dapat bekerja sama dengan temannya. Selanjutnya yang ketujuh mendukung. Yang kedelapan kerelaan atau kesukarelaan atau volunteer. Selanjutnya yang kedua itu ada responding, di mana siswa memberikan respon atau melakukan respon yang awalnya itu kita memberikan permohonan kepada mereka sehingga akhirnya mereka rela dengan sendirinya untuk melakukan. Nah, yang dapat diamati yang pertama itu adalah dengan cara melibatkan apakah siswa itu terlibat secara aktif atau tidak dalam pembelajarannya. Yang kedua, apakah siswa itu merespon dengan baik atau tidak. Yang ketiga, apakah siswa itu menerima? Yang keempat, apakah siswa itu setia? Maksudnya setia di sini ketika kita dalam pembelajaran dalam kelas, siswa itu tidak melakukan traveling pikirannya kemana-mana. Jadi siswa itu fokus pada pembelajaran. Kemudian yang kelima ada extend atau memperluas. Dan yang keenam, siswa itu peduli terhadap sesama, peduli terhadap pembelajarannya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu valuing atau menerima nilai-nilai dari sesuatu atau memberikan nilai terhadap sesuatu. Yang dapat diamati yang pertama feel atau merasakan sesuatu. Yang kedua siswa itu mau ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang ketiga siswa itu bertanggung jawab. Yang keempat, siswa memberikan inisiatifnya. Dan yang kelima, siswa bisa mau memeriksa. Selanjutnya, untuk yang tingkatan keempat atau organization,
itu siswa mengorganisasikan nilai-nilainya, menentukan antar hubungannya, beradaptasi dengan sistem nilai yang ditentukan. Nah, yang dapat diamati apa aja? Yang pertama, kristalisasi. Siswa itu mampu nggak mengkristalisasi nilai-nilai itu. Nah, selanjutnya yang kedua, siswa itu bisa nggak menghubungkan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Selanjutnya yang ketiga, weigh atau mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, kemudian yang keempat, realistis. Sudah realistis atau belum? Yang kelima, regulate atau mengatur diri sendiri. Bisa enggak? Nah, kemudian yang keenam itu adalah siswa memberikan pertimbangan terhadap suatu fenomena. Nah, yang terakhir itu adalah characterization, di mana kita membangkitkan nilai tertentu pada kecenderungan pengontrolan, menekankan pada konsistensi internal, mengintegrasikan pada filosofi total kehidupan dan pandangan tentang dunia. Jadi ini adalah tingkatan tertinggi dari ranah afektif. Nah, yang dapat diamati apakah siswa itu konsisten, apakah siswa itu bisa menjadi teladan, apakah siswa itu mampu melakukan pendekatan atau mampu menerima pendekatannya. Nah, yang keempat, apakah siswa itu bisa merevisi terhadap sesuatu yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir, view atau memandang. Jadi memandang bagaimana pandangan terhadap fenomena-fenomena yang dihadapinya, atau pendapat pribadi mengenai fenomena-fenomena yang dihadirkan dalam pembelajaran. Jadi untuk ranah afektif itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, receiving atau mau menerima atau rela. Yang kedua, merespon. Setelah menerima, diharapkan bisa merespon. Nah, setelah merespon, yang ketiga, memberikan nilai. Nah, yang keempat, mengorganisasikan nilai-nilai tadi. Selanjutnya yang tertinggi atau yang kelima itu adalah mengkarakterisasikan. Nah, jadi sekian untuk pembahasan mengenai ranah belajar afektif atau ranah belajar mengenai sikap-sikap siswa. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.